Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua yang sedang menyaksikan. Baik, di era modern seperti sekarang ini, di mana tahun 2023 akan segera berakhir dan tahun 2024 akan segera dimulai, banyak para pelaku usaha yang berusaha mempertahankan usahanya atau bisnisnya karena saking ketatnya persaingan pada saat ini dan juga banyak sekali kompetitor-kompetitor yang lainnya gitu. Sehingga perusahaan ataupun yang memiliki bisnis berusaha mempertahankan usahanya atau bisnisnya. Maka dalam hal ini ada 3 langkah inti strategi pemasaran modern yang bisa dilakukan atau diterapkan, yakni STP. Baik, bersama saya, Abelia Putri Wijayakusuma, dari kelas C10 Manajemen, Universitas Teknologi Digital Bandung. Dalam kesempatan video beberapa menit ini, saya akan menjelaskan mengenai STP tadi, di mana STP itu adalah segmentasi atau segmenting, targeting, dan positioning, yang khususnya mengenai proses dan strategi dari STP itu sendiri. Baik, yang pertama ada segmentasi, di mana segmentasi ini adalah, menurut Ciptono, segmentasi adalah cara membagi pasar yang heterogen menjadi beberapa segmen, sehingga segmennya menjadi cenderung bersifat homogen pada segala aspek. Nah, artinya segmentasi ini mengklasifikasikan pasar dari yang tadinya umum menjadi khusus, ibaratnya seperti itu. Kemudian Ciptono juga menyatakan bahwa proses segmentasi terdiri atas beberapa langkah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Yang pertama itu ada penentuan pasar, kemudian identifikasi alternatif basis untuk segmentasi, yang ketiga adalah memilih basis terbaik untuk segmentasi, kemudian mengidentifikasi dan memilih segmen pasar. Setelah itu bisa kembali lagi untuk memilih basis terbaik untuk segmentasi, lalu diidentifikasi kembali dan memilih segmen pasar, kemudian melanjutkan mengembangkan positioning bagi pasar sasaran. Terakhir adalah menyusun bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap pasar sasaran. Selanjutnya, ada kriteria-kriteria yang mendasari perusahaan melakukan kegiatan segmentasi pasar. Yang pertama itu ada segmentasi geografis, di mana segmentasi ini berdasarkan wilayah seperti Asia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, nilai hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini terfokus pada apakah konsumen membeli, kemudian menggunakan, apakah digunakannya sering atau tidak. Kemudian yang kelima itu segmentasi manfaat, di mana terfokus pada nilai persamaan. Kemudian yang terakhir itu ada segmentasi horizontal versus vertikal. Segmentasi ini berdasarkan terhadap titik harga dan kategori modalitas. Nah, kemudian ada segmentasi pasar juga terdiri atas 2 kelompok besar, di mana yang pertama ini adalah segmentasi untuk pasar konsumen. Ada beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama ada variabel geografis, sama seperti sebelumnya, di mana geografis ini meliputi daerah, kemudian jumlah kota, iklim, dan lain sebagainya. Kemudian yang B itu adalah variabel demografis, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel psikografis, variabel perilaku, sama seperti yang sebelumnya, di bagian yang menurut Chandra et al. Tadi. Baik, selanjutnya ada segmentasi untuk pasar bisnis, di mana variabelnya itu ada 5. Yang pertama ada variabel demografis, variabel operasi yang meliputi kemampuan pelanggan, teknologi, dan status pemakai. Kemudian ada variabel pendekatan pembelian yang meliputi kriteria pembelian, hubungan alami yang ada, fungsi pembelian, kebijakan pembelian umum, dan struktur kekuatan. Kemudian ada variabel faktorisasi, di mana meliputi penerapan khusus, ukuran pesanan, dan kepentingan. Yang terakhir ada variabel karakteristik pribadi, di mana meliputi kesamaan pembeli penjual, perilaku terhadap risiko, dan loyalitas. Kemudian dalam melakukan segmentasi pasar ini
memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, mampu merancang jasa untuk membantu di dalam kebutuhan pasar. Yang kedua, mampu melakukan analisis terhadap pasar. Yang ketiga, menemukan kesempatan. Yang keempat, mampu menguasai letak yang kompetitif dan unggul. Yang kelima, mampu menciptakan strategi komunikasi secara efektif dan efisien. Itulah beberapa manfaat menurut Lupiyawadi dan Hamdani ketika kita melakukan segmentasi pasar untuk usaha atau bisnis yang akan dijalankan ataupun yang sedang ataupun sudah ada bisnisnya atau usahanya. Kemudian ada targeting. Definisi dari targeting sendiri adalah suatu proses membandingkan dan mengevaluasi macam-macam segmen pasar, kemudian memilih beberapa pasar sebagai sasaran yang dilihat memiliki peluang potensi terbesar untuk dilayani dengan efisien dan efektif. Jadi setelah dari segmentasi tadi atau segmenting, kemudian di proseslah gitu, di targeting, dibandingkan, dievaluasi macam-macam segmen pasar tadi, kemudian dipilih sebagai sasaran yang dilihat memiliki peluang potensinya yang besar gitu. Selanjutnya, dalam penetapan pasar sasaran terdiri dari dua kriteria utama. Yang pertama itu ada potensi, menyangkut 6 aspek krusial, di mana yang pertama ada potensi dan tingkat pertumbuhan pasar sebenarnya. Yang kedua itu ada kemungkinan ekspektasi terhadap pelanggan. Yang ketiga adalah struktur dalam persaingan. Kemudian yang keempat, kondisi di dalam lingkungan ekonomi, politik, sosio, kultural, dan hukum. Yang kelima ada masuk ke dalam jaringan yang tersedia. Yang keenam, ketersediaan mitra lokal yang handal dan bisa untuk bekerja sama. Kemudian yang keduanya adalah kapabilitas. Menyangkut 5 faktor apa saja. Yang pertama, kesiapan dalam bergabung di dalam pasar yang berstatus internasional atau pengalaman yang didapat dari luar negeri. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, waktu dan kas. Yang ketiganya adalah attitudinal commitment. Yang keempat adalah kelangkaan dan kekritisan kompetensi. Yang kelima adalah tujuan. Aliran kas, mampu bersaing, jumlah pasar pendahuluan, serta pangsa pasarnya. Baik, yang selanjutnya ada 3 alternatif, di mana 3 alternatif strategi targeting gitu. Yang pertama itu adalah standardized marketing, di mana perusahaan akan memberikan penawaran suatu bauran pemasaran atau marketing mix yang serupa terhadap customer potensial yang akan dilayaninya. Jadi seperti sesuai standar terhadap setiap customer yang akan dilayaninya. Kemudian yang kedua itu adalah concentrated marketing. Jadi, di mana perusahaan ini adalah melakukan rumusan terhadap pasarnya dengan cara yang sempit dan berkonsentrasi. Jadi, konsentrasi atau fokus dengan semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan pangsa pasarnya. Yang ketiga adalah differentiated marketing, di mana perusahaan akan melakukan 2 target atau lebih segmen pasar secara kreatif dan memberikan pelayanan kepada customer dengan bauran pemasaran yang lebih kreatif guna menghasilkan market coverage yang lebih besar. Baik, selanjutnya adalah ada beberapa pola keputusan dalam mencapai target pasar yang akan dilayani. Yang pertama itu adalah konsentrasi segmen tunggal, yang kedua spesialisasi selektif, yang ketiga spesialisasi pasar, yang keempat ada spesialisasi produk, dan yang kelima itu ada pelayanan penuh atau full market coverage. Nah, yang poin terakhir itu ada positioning. Kan sebelumnya sudah dibahas mengenai segmentasi atau segmenting. Kemudian T-nya adalah targeting, dan sekarang P-nya positioning. Di mana definisinya menurut Ciptono, positioning adalah upaya dalam membangun kemudian mengkomunikasikan fungsi istimewa dari produk yang dipasarkan. Positioning juga berkaitan dengan tindakan mengenali, pengembangan, serta mengkomunikasikan keunggulan yang sifatnya unik dan khas, yang kemudian produk dan jasa dalam perusahaan akan dipersepsikan lebih unggul dan khusus jika dilakukan perbandingan dengan produk yang bersaing. Sedangkan menurut Chandra et al., positioning berupaya memberikan produk dalam pikiran konsumen tujuan yang sedemikian rupa guna untuk mendapatkan tempat yang unik dan unggul jika dilakukan perbandingan dengan produk para pesaing. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa positioning ini berusaha atau berupaya bagaimana caranya untuk mendapatkan tempat yang unik dan unggul jika dibandingkan dengan produk atau produknya baik jasa ataupun barang dibandingkan dengan para kompetitor lainnya gitu atau para pesaing lainnya. Kemudian ada beberapa langkah menurut Kotler dan Keller untuk melakukan positioning.
Yang pertama itu mampu mengenali keunggulan yang dapat diwujudkan perusahaan dalam berhubungan dengan pesaingnya. Jadi perusahaan itu harus mengenali keunggulan yang terdapat di dalam produknya, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian yang kedua itu adalah mampu memilih keunggulan yang terbaik. Pasti ada suatu produk ataupun jasa, maksudnya suatu produk barang ataupun jasa yang memiliki keunggulan lebih dari 2 atau 3. Nah, dari 3 atau 2 keunggulan tersebut, pilihlah keunggulan yang terbaik. Kemudian yang ketiga itu mampu menyampaikan keunggulannya dengan efektif terhadap target pasar. Menurut Kotler dan Keller juga, dalam menyatakan keunggulan tersebut, hendaknya memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah penting. Kenapa kriteria yang pertama penting? Karena keunggulan tersebut wajib merupakan kegunaan yang dianggap sangat penting bagi konsumen. Jadi produk barang ataupun jasanya itu merupakan kegunaan atau bermanfaat gitu yang sangat penting bagi konsumennya. Yang kedua itu adalah berbeda, di mana tidak ada pesaing yang memposisikan keunggulan tersebut. Yang ketiga ada superior. Keunggulan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing. Kemudian yang keempat adalah mampu dikomunikasikan. Perusahaan mampu mengkomunikasikan keunggulan dan menjadi perhatian konsumen. Dan keunggulan itu bisa menjadi perhatian konsumen. Yang kelima adalah pelopor, di mana pesaing sulit untuk menduplikat keunggulan yang diciptakan perusahaan. Jadi pelopor itu jadi pelopor itu yang menciptakan lebih dulu, sehingga para pesaing itu sulit untuk menduplikat atau meniru keunggulan yang diciptakan perusahaan awalnya atau pertamanya gitu. Yang keenam adalah harganya terjangkau, di mana konsumen dapat memberikan bayaran tambahan kepada biaya keunggulan yang ditambahkan ke dalam produk baik jasa ataupun barang. Kemudian yang ketujuh adalah menguntungkan, di mana perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari pemenuhan keunggulan tersebut. Yang terakhir ada beberapa hal mengenai kesalahan dalam melakukan positioning yang perlu kita hindari. Ini menurut Kotler dan Keller. Pertama ada under positioning, di mana pelanggan tidak mengetahui keunggulan produk atau merek atau perlengkapan yang dikenalkan ke pasar. Nah, sehingga gimana mau mengenalkan ke pasar gitu ya, kita sendirinya aja atau perusahaan itu sendiri tidak mengetahui keunggulan produk atau merek atau perlengkapan yang nantinya akan dikenalkan ke pasar atau ke calon customer gitu. Kemudian yang kedua itu adalah over positioning, di mana pelanggan memiliki gambaran yang cenderung lebih kecil terhadap suatu perlengkapan pada produk. Kemudian yang ketiga itu adalah confused positioning, di mana pelanggan ragu pada image produk tersebut karena tidak konsisten. Jadi misalkan dalam iklannya atau hal lainnya, perusahaan tersebut tidak konsisten, jadi berdampak ke pelanggannya itu ragu pada image produknya gitu. Kemudian yang keempat ada doubtful positioning, di mana pelanggan merasa tidak pasti dengan produk yang dijanjikan tersebut, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hasil review dari buku pemasaran jasa, khususnya pada bagian proses dan strategi segmentasi atau segmenting, targeting, dan positioning. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, baik dalam penyampaian materinya ataupun pengucapannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Terima kasih. Saya Adelia Putri Kusuma dari kelas C School Management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.